Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar bagaimana cara menginstal operating system Windows XP. Pada umumnya Windows yang lainnya sama cara instalasinya, metode-metodenya, langkah-langkahnya sama. Cuma di sini kita agar lebih mudah bagaimana kita mengenal bagaimana cara instalasinya. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah virtual machine. Gunanya virtual machine ini sendiri untuk membuat seakan-akan kita memiliki mesin PC atau laptop yang sudah disiapkan dan siap untuk diinstal sebuah software. Nah, di sini ada pertama kita buat dulu mesinnya, kita buat dulu si laptopnya atau si hardware-nya ini. Kita create new. Kemudian di sini biar lebih gampang kita pakai tipikal aja ya. Kemudian next. Nah, untuk di sini installer this image-nya atau file ISO-nya ini adalah file instalasinya, file ISO untuk diinstal. Nah, di sini kita menggunakan Windows XP Service Pack 2. Filenya file ISO. Kita buka dulu di dalamnya. Ini di dalamnya ada file ini, file serial number. Jadi biasanya Windows XP ini sudah ada serial number. Cuma kalau kita download di beberapa tempat, bisa serial number ini ada di dalam file ISO-nya, bisa juga ada disediakan terpisah. Seperti file kalau ini kan file ISO ya. Kadang itu ada file yang dibentukkan zip. Jadi di dalam zip itu ada file ISO, ada serial number-nya. Mana tadi serial number-nya? Nah, ini serial number-nya. Ini serial number-nya. Oke, kita biarkan aja ini terbuka dulu ya. Yang ini kita tutup aja. Oke, ini serial number-nya. Ini filenya tadi. File ISO-nya, file XP ya. Kita klik sini, kita pilih ISO-nya ini. Fungsinya ini nanti sebagai file kaset atau CD drive untuk instalasi. Jadi untuk instalasi suatu operasi sistem ada beberapa cara, salah satunya menggunakan CD atau DVD installer, yang satu lagi bisa menggunakan flash disk. Nah, untuk flash disk sendiri itu kan kita harus buat dulu file bootingnya, mungkin di kesempatan lain kali atau lain waktu nanti saya tunjukin bagaimana cara membuat flash booting untuk operasi sistem Windows. Nah, untuk yang saat ini kita gunakan ini sebagai kaset, jadi file ISO ini akan masuk sebagai kaset ke dalam hardware ini. Oke, kita next. Nah, ini tadi Windows Product Key. Windows Product Key ini kita pakai yang ini tadi ya. Ini sudah bawaan di dalam Windows-nya. Karena beda serial number, beda juga perangkat ISO yang bisa diinstal. Jadi ini nggak semua perangkat ISO sama bisa dipakai yang serial number ini. Oke, passwordnya kosongkan aja. Kita next. Sini Windows XP Professional. Oke. Nah, di sini tempat penyimpanannya. Umumnya tempat penyimpan itu berada di file dokumen. Supaya file C kita nggak penuh, saran saya kita bikin lagi file D. Boleh dia pasang folder di mana aja. Nah, kebetulan di sini saya bikin folder baru. Ya, namanya Windows XP Yen. Boleh namanya terserah kalian sebagai tempat penyimpanannya. Oke, filenya sudah dipindah, ditaruh di D. Kita lakukan next. Nah, di sini minimum, maksimum disk. Ini hard disk ya. Kita ngatur di sini seakan-akan hard disknya itu ada. Jadi hard disk di sini kita kasih ukuran paling nggak 40 GB. Ya kan, sesuai di sini recommended-nya itu 40 GB. Biarkan saja dia 40 GB. Bisa juga dikasih 50 boleh. 50 GB boleh. Terus di sini. Nah, di sini kita pilih aja pakai yang ini, pakai yang multi profile. Multi profile. Next. Di sini dicek kembali, kita cek dulu ya customers-nya ya, kita cek. Memorinya 512, nah, boleh, pakai 256 boleh, nanti menginstalasi biar agak lebih cepat sedikit, pakai 512 ya. Pakai 256 juga boleh, karena kita coba dulu minimum require-nya itu dia sampai di 128 untuk dibutuhkannya. Nah, kita pakai 256 aja.
Anggaplah memori ini kita agak sedikit kurang ya, karena ini mungkin laptop lama atau PC lama gitu. Prosesornya tetap satu, ini tempat CD tadi, file ISO tadi ya, berada di sini. Kalau ini belum ada, klik aja di browse. Pilih di sini tadi ISO-nya. Oke. Network adapter. Ini tetap biarkan aja, USB controller biarkan. Oke, dibiarkan. Nah, kemudian di sini untuk di VMware, di sini ada langsung power on this virtual machine. Begitu kita klik finish, virtual ini langsung berjalan. Nah, kalau misalnya enggak, kayak misalnya di VirtualBox ya. Jadi virtual machine itu ada beberapa, salah satunya itu ada namanya VirtualBox. Nah, kita di sini menggunakan VMware Workstation. Dan ini kita matikan aja. Kita belajar bagaimana cara dari luar ini. Oke, klik finish. Ya, ini bentuknya bentuk bentuk hardware-nya. Ini keterangan hardware. Jadi kita punya sebuah PC, perangkat komputer dengan memori 256 MB dengan prosesor 1, dengan hard disk-nya ukuran 50 GB. Terus untuk ukuran CD drive-nya itu kita menggunakan CD yang berisikan Windows XP ini Windows XP Service Pack 2 yang file ISO tadi, memiliki floppy disk. Networknya tidak, ini masih belum disetting. Untuk USB-nya, sound card, printer, display, oke, sudah sesuai. Coba kita jalankan, klik ini, power on this virtual machine, atau di atas ini juga boleh. Ya, yang di atas ini aja. Jadi untuk instalasi Windows XP sendiri itu sebenarnya instalasi OS yang tidak terlalu sulit, karena hampir semua prosesnya itu lebih ke otomatis ya, sampai. Nah, ini tampilan ini adalah tampilan saat kalian pertama kali menjalankan operasi sistem ini ke dalam BIOS. Jadi setelah BIOS disetting masuk melalui CD drive tadi, waktu pertama kali dijalankan, ini bentuk settingan pertama si Windows XP ini melakukan copying atau mengcopy suatu data ke dalam harddisk yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini contohnya ini harddisknya itu 50 GB. Cuma umumnya kita sering mendengarkan harddisk itu ada ukuran 256, 512, 1 tera, ya kan, macam-macam. Nah, di sini contoh saja menggunakannya hanya ukurannya 50 GB, dan ini adalah proses pengkopiannya. Jadi setelah ini dia nanti akan melakukan restart dan akan masuk ke dalam sistem aplikasi. Jadi dia menjalankan aplikasi instalasinya secara total dalam bentuk ini, dalam bentuk GUI interface. Sambil kita menunggu dulu prosesnya. Jadi di sini tidak saya perlambat atau saya percepat. Prosesnya memakan waktu berapa lama dengan hardware yang kita siapkan tadi sebesar RAM-nya sebesar 256 MB.
Ya, dia melakukan restart komputer. Nah, ini secara aplikasi, secara GUI, kita bisa lihat langsung bagaimana sebuah operasi sistem Windows XP melakukan instalasi.
Jadi pada proses ini, kalau kita menggunakan RAM yang lebih besar untuk realitinya, ini akan memakan waktu jauh lebih cepat. Jadi gini, di sini kan dia ada tertera ya, tertulisnya di sini 24 menit kurang lebih ya, 24 menit. Dia membutuhkan waktu untuk menginstal komplit Windows ini. Tapi kalau kita menggunakan RAM yang lebih besar seperti 2 GB atau bahkan 4 GB, dia akan memakan waktu jauh lebih cepat. Jadi di sini kecepatan yang ada di sini itu tergantung dari RAM berapa yang kita pakai. Ukuran RAM yang kita pakai. Oke, bentar lagi ini selesai. Jadi waktu ini nggak mesti sama, nggak harus sama benar-benar 19 menit. Bahkan kalau kita pakai stopwatch, dia nggak sama 19 menit. Ini hanya hanya sebagai perkiraan waktu yang akan diselesaikan kurang lebih sekitar 19 menit. Sedangkan realitinya itu tergantung dari kondisi RAM dan kondisi perangkat hardware yang ada di dalam komputer. Jadi gini, kalau di dalam VMware tadi kita sudah setting ya, kita setting jaringan ya. Sini kan status jaringan ini bentuknya ini NAT nih. Nih, di bawah sini NAT. Ini NAT. Nah, untuk di sini atau adapternya di sini nyala nih. Ini bentuknya ini nyala. Kita zoom lagi. Nah, ini zoom. Nah, di sini statusnya ini aktif hijau. Cuma kita tidak bisa menggunakan jaringannya karena ini kita menggunakan jaringan NAT. Nah, jaringannya walaupun saya saat ini lagi online, ini menggunakan kabel ataupun menggunakan WiFi, aktif, internetnya aktif, cuma di dalam virtual machine ini, ya, di dalam ini, itu tidak bisa menggunakan jaringan internet, karena dia statusnya NAT. Nah, untuk bisa menggunakan jaringan internet, di sini ada dua metode. Yang pertama, saya menggunakan bridge, ya, bridge ini langsung dari internet menuju ke operasi sistem yang ini. Nah, operasi sistem yang ini langsung masuk menggunakan jaringan WiFi atau jaringan LAN yang terhubung dengan komputer. Nah, untuk saat ini saya menggunakan jaringan LAN ya, jaringan komputer. Coba kita rubah dulu sebentar. NAT ini kita rubah dulu, kita setting dulu ya. Tempatnya itu di sini, diedit. Kemudian ke virtual network ya. Di virtual network ini, di bagian sini, ini change setting, karena ini cuma ada dua ya. Nah, change setting.
Di sini status saya, sini saya menggunakan VMnet 0 ya. VMnet 0 ini menggunakan bridge. Nah, ini menggunakan jaringan langsung. Jaringan langsung ini terhubung menggunakan Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter. Nah, jadi dia menggunakan jaringan Wi-Fi. Nih. Nah, terus gimana nih Pak kalau misalnya menggunakan kabelan? Nah, coba di sini biarkan aja menggunakan VMnet 0-nya ya. Kita sediakan di sini menggunakan VMnet 8. Nah, ini VMnet 8. Di sini atau gini aja kita tambah baru namanya VMnet 2. Nah, di sini VMnet 2. Sebenarnya boleh kita setting langsung di VMnet 0, 1, 8 dan berapa. Nah, karena ini ada settingan yang sudah saya siapkan untuk yang lain. Nah, ini kita abaikan dulu, kita pakai VMnet 2. VMnet 2 yang kita tambahkan di sini, kita menggunakan bridge. Nah, di sini bridge. Bridge-nya ini menggunakan Realtek. Nah, biar lebih mudah kita menggunakan Realtek. Realtek ini adalah LAN yang terhubung di dalam perangkat komputer real saya, perangkat laptop real saya, itu menggunakan kabelan. Untuk saat ini menggunakan LAN, yang sebelumnya saya menggunakan jaringan wireless. Nah, sekarang kita mau coba yang pakai LAN nih. Bisa nggak terkoneksi menggunakan kabelan ke perangkat Windows ini nanti. Bridge, nah, ini menggunakan kabelan, ini berjalan di VMnet 2. Oke, kita apply. Oke, sudah oke. Mari kita oke. Ya, ingat ya, di sini kita menggunakan VMnet 2. Jadi kita rubah settingan di virtual machine yang ini. Nah, untuk jaringannya tadi bukan menggunakan NAT, tapi menggunakan VMnet 2. Gimana nih cara ngerubah yang di sini nih? Nah, di sini di VM ini ya, VM ini artinya virtual machine. Kemudian pilih setting. Ini pada bagian network adapter ya. Ini di NAT. Di sini pilih yang custom. Ini kita tadi pakai VMnet 2. Nih, menggunakan bridge, menggunakan jaringan LAN. Nah, nih VMnet 2. Kita oke. Nah, ini berubah tadi ya VMnet 2. Nah, kita menunggu proses finalizing installation. Ini sebenarnya makan waktunya nggak lama. Harusnya ini nggak lama. Jadi ketika ini nanti restart, maka settingan yang kita sudah setting di sini di dalam virtual machine akan langsung masuk ke dalam Windows yang baru maksudnya masuk ke dalam sistem operasi yang setelah di restart. Tapi kembali lagi, biasanya di dalam suatu perangkat real, perangkat asli, itu ada yang namanya driver. Jadi ada beberapa Windows yang tidak support dengan driver yang ada di perangkat hardware itu sendiri. Macam-macam penyebab-penyebabnya. Ada yang karena hardware-nya versi baru, ada yang memang tidak didukung langsung dengan sistem operasinya, jadi perlu diinstal dulu driver-drivernya untuk yang tidak ada perangkat-perangkat device-device-nya yang didukung oleh Windows itu sendiri. Biasanya yang nggak didukung itu mulai dari suara, VGA-nya, kabelannya,
Untuk ini, untuk driver Wi-Fi-nya dia nggak support. Kita belum tahu nih di Windows XP yang kita install ini apakah support atau tidak jaringan LAN-nya. Oke, kita masuk ke settingan Windows. Ya, operasi sistem sudah berhasil diinstal. Begini tampilannya. Untuk pertama kali Windows XP pertama kali dijalankan ya. Kita masukkan mouse kita ya ke dalam virtual machine. Nah ini, mouse kita sudah di dalam virtual machine. Oke, komputer sudah terinstall dengan operating systemnya Windows XP. Bani kita sudah berhasil menginstal operating system Windows XP. Nah, di sini dia melakukan instalasi VMware Tool. VMware Tool ini tadi buat apa? Ini buat jaringan yang ada di sini. Nah, jadi kita bilang ada drive yang harus diinstal untuk perangkat-perangkat tertentu. Nah, kebetulan di sini drivernya punyanya dari VMware. Jadi dia di sini ada VMware Tools, dia secara otomatis terinstall karena itu menggunakan VMware untuk instalasinya sebagai sebuah jaringan yang nanti ada di sini. Jadi kita ceknya di sini di run ketik cmd. Nah, di cmd kita coba ping
Ya, nanti kita ping. Sebentar, tunggu selesai updating ini. Updatingnya ini sebentar. Nah, kita lihat perangkat di bawah sini ya. Jadi dia belum ada jaringan LAN ataupun WiFi. Karena ini masih diinstal drivernya untuk jaringan LAN WiFi-nya. Nah, nih jaringan sudah bisa terkoneksi ya. Ini jaringannya mau keluar sudah. Karena driver sudah di-install. Nah, ini jaringan sudah bisa digunakan. Kita coba ping dulu www.google.com. Nah, oke, jaringan sudah on. Jadi ini kita bisa menggunakan jaringan ini ke internet secara langsung menggunakan kabel LAN. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.